Saya itu lebih kaya daripada Allah. Nah, begitu saya bilang saya lebih kaya daripada Allah, si Habib itu langsung marah besar kepada saya. Antum ini sudah musyrik. TV Al-Waha. Hot Inspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur TV Al-Waha dimanapun Anda berada, dari kawasan Sejuk Beniwah Kerajaan Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, inilah channel TV Al-Waha Hot Inspiration. Kembali masih tetap bersama saya, Bahril Ulum, dalam segmen acara Sorotan Bahril, menyorot dengan hati, membahas dengan teliti. Sedulur TV Al-Waha, pada episode kali ini kita akan membahas sebuah pengalaman pribadi saya, sedulur TV Al-Waha, bahwa dulu sejak 2003 saya mengadakan acara yang bernama Istighosah Kubro Ruwat Batin, hanya dengan kata ruwat batin itu. Pesertanya begitu banyak sampai-sampai ada seorang dosen New York University yang dia ateis, itu datang ke PPTK Al-Waha, ke Al-Waha kepada saya untuk melakukan penelitian terhadap aktivitas ruwat batin ketika itu, sedulur TV Al-Waha. Nah, dia Andreas Star itu melakukan pertama kali datangnya adalah untuk melakukan pemotretan terhadap aktivitas ruwat batin yang kami lakukan. Nah, sampai kemudian Andreas Star ini datang kedua kalinya, dia melakukan kembali pemotretan dan sekaligus dia menjadi turut serta, padahal dia ateis. Dia ikut duduk aja bersama jamaah yang datang dari berbagai daerah di Pulau Jawa, sampai bahkan ada juga beberapa negara yang dari Hong Kong serta dari India, sedulur TV Al-Waha. Nah, ketika itu banyak sekali peserta datang menjalani Istighosah Kubro Ruwat Batin, karena meskipun namanya Istighosah Ruwat Batin, itu kami membuka untuk semua agama, apapun agamanya, bahkan tidak punya agama sekalipun boleh mengikutinya. Nah, ketika itu, sedulur TV Al-Waha, kami menjelaskan bahwa yang namanya ruwat batin itu adalah tradisi Jawa. Ruwat itu adalah tradisi Jawa. Kalau dalam bahasa Jawa, ruwat itu bisa dikatakan sebagai rawat, membersihkan. Kalau dalam bahasa Indonesia, rawat berarti memelihara. Nah, apa saja yang menjadi persoalan kehidupan, entah itu penyakit yang tidak kunjung sembuh, persoalan rumah tangga, persoalan karir, bisnis, dan lain sebagainya yang sedang bermasalah, kami ajak untuk melakukan ruwat batin. Nah, ketika kami mengadakan ruwat batin itu, banyak orang-orang yang mengaku paling syar'i mengatakan apa yang kami lakukan itu syirik. Ya, syirik dan melenceng dari agama. Terutama ya mereka-mereka orang-orang yang diantaranya mengaku sebagai orang-orang suci keturunan Nabi Muhammad SAW. Tahu kan siapa mereka kelompoknya yang mengatakan bahwa apa yang saya lakukan itu adalah suatu yang syirik. Kalau yang bukan keturunan Nabi, mereka akan mengatakan saya itu melakukan sesuatu yang bid'ah. Ya gitu. Jujur pada saat itu saya mengalami kekalahan itu, karena diserang dari sana sini, dibilang bid'ah, dibilang syirik, dibilang musyrik. Bahkan ada seorang yang mengatakan, seorang Habib ini dari Jawa Timur, saya bilang gini, saya itu lebih kaya daripada Allah. Nah, begitu saya bilang saya lebih kaya daripada Allah, si Habib itu langsung marah besar kepada saya. Antum ini sudah musyrik, antum itu sudah keluar dari syariat Nabi Muhammad, antum itu sudah keluar dari syariat jid'ana. Wah, saya dimarahi habis-habisan itu, Saya bilang, jangan marah dulu dong, Beb. Saya bilang, saya lebih kaya daripada Allah. Padahal Allah adalah zat yang maha kaya. Lah terus dia tanya, apa dasarnya bahwa antum merasa lebih kaya daripada Allah? Bukankah Allah itu adalah zat yang maha kaya, Al-Ghaniyu? Saya bilang, betul. Allah itu adalah zat yang maha kaya, Al-Ghaniyu. Bahkan Allah juga Al-Mughniyu, yang memberikan kekayaan. Tapi saya tetap merasa lebih kaya daripada Allah sendiri yang maha kaya. Lah si Habib ini tambah marah di hadapan saya. Nah, saya bilang, Beb, gini saja, antum jangan marah-marah dulu. Pahami apa yang saya katakan.
Saya mengatakan saya merasa lebih kaya daripada Allah. Itu sebenarnya saya belajar dari Abu Nawas kayak gitu. Abu Nawas gimana? Kan ceritanya gini. Abu Nawas suatu ketika dia nggak punya duit. Si Abu Nawas itu nggak punya duit. Kemudian dia pergi ke pasar. Di tengah pasar dia pidato si Abu Nawas ini. Masyarakat Baghdad, saya itu adalah orang yang lebih kaya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang maha kaya. Lah orang-orang itu langsung gempar itu sepasar. Abu Nawas gila. Masa dia mengaku lebih kaya daripada Allah, sedangkan Allah adalah zat yang maha kaya raya. Akhirnya apa yang dikatakan oleh Abu Nawas ini di tengah pasar keramaian banyak orang, ya katakanlah bahasa sekarang itu viral. Begitu viral langsung dilaporkan kepada Raja Harun ar-Rasyid. Lah, Raja Harun ar-Rasyid itu mendengar apa yang disampaikan oleh bawahannya, oleh prajuritnya, bahwa Abu Nawas sedang berpidato di tengah pasar. Dia mengatakan bahwa saya lebih kaya daripada Allah. Nah, kemudian Raja Harun ar-Rasyid itu marah, panggil Abu Nawas ke sini. Akhirnya ditangkaplah Abu Nawas, dihadapkan kepada Raja Harun ar-Rasyid. Begitu di hadapan Raja Harun ar-Rasyid, Abu Nawas ditanya, "Wahai Abu Nawas, benar kamu telah mengatakan bahwa kamu lebih kaya daripada Allah?" Nah, Abu Nawas menjawab, "Betul Tuan Raja, saya memang lebih kaya daripada Allah." "Apa alasanmu?" tanya sang raja. "Apa alasanmu sehingga kamu bisa mengaku lebih kaya daripada Allah?" Kemudian Abu Nawas menyitir satu ayat. Bukankah Allah berfirman, "Qul huwallahu ahad." Allah hanya satu, sendirian. Nah, lam yalid walam yulad di akhir surat tersebut. Dia tidak beranak dan tidak pula diberanakan. Sementara saya, Abu Nawas, itu tidak sendirian. Saya punya anak, punya istri, beranak dan bisa memperanakkan. Istri saya bisa beranak, saya bisa memperanakkan. Bukankah itu saya lebih kaya daripada Allah? Karena Allah zat yang maha kaya nggak punya anak. Justru kalau Allah punya anak, dia malah tambah miskin jadinya. Bukan Allah. Itulah bukti bahwa saya lebih kaya daripada Allah. Allah adalah zat yang maha kaya raya. Tetapi Allah tidak membutuhkan kekayaan itu sendiri. Sehingga Allah memiliki sifat al-mughniyu yang memberikan kekayaan. Maka Allah menginginkan ciptaannya, makhluk ciptaannya yang bernama manusia ini, yang bernama Abu Nawas ini, lebih kaya daripada Allah sendiri. Karena apa? Karena saya punya anak dan punya istri. Sama kan Tuan Raja juga punya anak, punya istri. Nah, Tuan Raja itu begitu dapat jawaban kayak begitu, langsung betul juga kok Abu Nawas. Akhirnya Tuan Raja Harun Rasyid mengatakan, saya dapat ilmu bahwa saya itu tidak pantas untuk mengaku sebagai orang miskin. Jadi rakyat saya tidak boleh mengaku sebagai orang miskin. Karena nyatanya semua manusia, semua makhluk yang dinamakan manusia itu diciptakan oleh Allah menjadi makhluk yang lebih kaya daripada Allah sendiri. Dengan bukti mereka punya anak, punya istri. Akhirnya Harun Rasyid setelah kemarahannya reda, justru Abu Nawas dikasih hadiah. Nah, dari cerita itu si Habib yang marah-marah kepada saya itu baru, oh gitu ya. Ya makanya Beb, jangan langsung diterima mentah-mentah kata-kata saya. Kayak gitu. Nah, serangan-serangan dari selain Habib itu juga banyak. Saya dikatakan bid'ah, saya dikatakan musyrik dan lain sebagainya. Sehingga kemudian saya mengubah yang namanya ruwat batin, istighosah ruwat batin itu saya tambahi syar'i lah, biar kelihatan Islamnya gitu ya. Bahkan nama lembaga yang saya dirikan ketika itu dengan nama Pondok Laku Batin Al-Waha, Sedulur TV Al-Waha ya. Jadi namanya itu Pondok Laku Batin Al-Waha. Itu juga diprotes kalangan Habib, diprotes kalangan yang mungkin disebut Wahabi yang suka membidah-bidah, memusyrik-musyrikan. Itu saya diprotes. Akhirnya dari situ, aduh, ini saya benar-benar kalah ketika itu. Akhirnya kita punya pemikiran adalah badan hukumnya kita rubah, kita ganti namanya supaya garapannya lebih luas lagi. Kalau dengan nama Pondok Laku Batin, kita hanya bertumpu pada kegiatan-kegiatan yang sifatnya adalah supernatural atau supranatural. Nah, kemudian kita ubah menjadi Pondok Pesantren Teknologi Al-Quran, PPTQ Al-Waha, Sedulur TV Al-Waha. Sampai sekarang namanya tetap
masih PPTQ Al-Waha, Pondok Pesantren Teknologi Al-Quran. Nah, sedulur TV Al-Waha, dari apa yang saya alami tersebut, mereka-mereka yang mengatakan bahwa istilah Jawa itu sebagai suatu yang musyrik, saya yakin hari ini mereka tidak akan berani lagi mengatakan bahwa tradisi Jawa itu sebagai sesuatu yang musyrik. Karena apa? Sesungguhnya mereka nggak tahu sama sekali. Nggak tahu apa itu eksistensi Jawa. Mereka ingin bahwa semua yang ada di bumi Nusantara ini kiblatnya adalah Tarim. Nah, sedulur TV Al-Waha, pada episode kali ini saya ingin mengajak Anda untuk memahami apa yang dinamakan kepercayaan tentang agama yang sebelum Islam masuk ke Nusantara ini, yaitu agama Kapitayan. Nah, apa yang dinamakan Kapitayan? Agama yang dianut oleh bangsa pribumi sebelum kedatangan agama-agama dari luar itu. Mari kita dengarkan bersama-sama agar Anda paham bahwa ruat batin yang kami lakukan itu sama sekali tidak melanggar syariat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagi Anda yang ingin mengikuti istighosah kubro ruat batin, Anda bisa menghubungi admin TV Al-Waha di nomor 088214998123. Silahkan Anda hubungi, insya Allah nanti akan kita selenggarakan lagi dengan nama istighosah kubro ruat batin. Karena ini mengacu juga kepada instruksi atau saran dari Ketua Umum Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah Gus Abbas Pilih-Yaksi, bahwa beliau menyarankan agar budaya-budaya Jawa itu kita munculkan kembali, jangan sampai kalah oleh budaya-budaya mereka yang berasal dari Yaman yang mengatasnamakan sebagai cucu Nabi Muhammad SAW. Nah, sedulur TV Al-Waha, kita simak penjelasan tentang Kapitayan. Ini dia. Oke, yuk kita bongkar salah satu misteri yang paling tersembunyi dalam sejarah kepulauan kita. Sebuah kepercayaan yang ternyata jauh lebih tua dan jauh lebih rumit dari yang kita kira selama ini. Kita akan bahas tuntas soal Kapitayan. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang paling dasar ya. Kalau kita mikirin nenek moyang kita, jauh sebelum zaman kerajaan Hindu, Buddha, atau Islam datang, apa sih yang kepikiran sama kalian soal kepercayaan mereka? Kemungkinan besar sih jawabannya ya ini, animisme, yaitu percaya sama roh-roh, dan dinamisme, percaya sama kekuatan gaib di benda-benda. Ini kan cerita standar yang kita semua pelajari di sekolah. Jawaban yang ringkas, tapi mungkin terlalu menyederhanakan. Nah, disinilah ceritanya jadi seru banget. Gimana kalau ternyata sebelum dewa-dewa dari India dikenal di sini, nenek moyang kita itu udah menyembah satu Tuhan yang absolut. Sebuah konsep yang bisa-bisa ngebalikin semua yang kita kira kita tahu. Oke, kita masuk ke intinya ya. Kepercayaan ini ada namanya Kapitayan. Dan ini penting, ini bukan ajaran impor dari luar loh. Ini keyakinan asli yang lahir dan tumbuh dari tanah Nusantara sendiri. Jadi apa sih sebenarnya Kapitayan itu? Anggap saja ini adalah agama leluhur yang akarnya udah nancap dalam banget di Nusantara. Banyak banget yang percaya kalau ini tuh keyakinan asli yang ada jauh sebelum pengaruh dari manapun datang. Kuno banget kan? Nah, sekarang kita coba bedah konsep Tuhannya, karena disinilah letak kerennya. Penganut Kapitayan itu nggak menyembah dewa di gunung atau roh penunggu pohon kayak yang biasa kita bayangin. Konsep Tuhan mereka itu jauh lebih abstrak dan filosofis. Tuhan yang mereka sembah itu namanya Sang Hyang Taya. Namanya aja udah dalam banget. Taya itu artinya hampa, kosong, atau dalam bahasa Jawa, suung. Tapi ini bukan berarti nggak ada ya. Maksudnya adalah absolut. Sesuatu yang nggak bisa dijelasin pakai bentuk atau definisi apapun. Ada satu ungkapan Jawa kuno yang pas banget buat ngejelasin ini. Tan kena kinaya ngapa. Artinya, Tuhan itu ada, tapi yang nggak bisa kita lihat, nggak bisa kita pikirin, bahkan nggak bisa kita sentuh. Dia ada, tapi melampaui semua indera kita. Dialah satu-satunya sumber kekuatan. Oke, pertanyaannya jadi logis kan? Kalau Tuhannya seabstrak itu, terus gimana dong cara nenek moyang kita buat terhubung dan beribadah sama dia? Ternyata ada caranya, dan ini cerdas banget. Jawabannya ada di konsep manifestasi. Sang Hyang Taya yang absolut itu dipercaya menampakkan dirinya dalam sebuah esensi tunggal. Nah, esensi tunggal ini punya dua sifat yang saling berlawanan. Disinilah teologinya jadi lebih membumi dan praktis.
Esensi ini disebut Sang Hyang Tunggal. Sesuai namanya, tunggal ya berarti satu. Jadi Tuhannya tetap satu, tunggal. Tapi dalam manifestasinya di dunia ini, dia bisa dikenali lewat dua sifat dasar. Sifat yang baik dan sifat yang ya tidak baik. Dan yang paling keren, jejak teologi kuno ini tuh kesimpan di bahasa kita sendiri loh. Coba deh perhatiin. Dari satu kata dasar tu, yang artinya kekuatan gaib yang tunggal, lahirlah dua konsep. Ada Tuhan buat merujuk ke sifat baiknya, dan ada hantu buat merujuk ke sifat tidak baiknya. Keduanya datang dari sumber yang sama, Sang Hyang Tunggal. Karena Sang Hyang Tunggal ini kan sifatnya gaib ya. Para penganut Kapitayan mencari kehadirannya di alam. Caranya, dengan mengenali segala sesuatu yang namanya mengandung bunyi tu atau to, yang mereka anggap sebagai penanda adanya kekuatan ilahi di sana. Nah, disinilah prakteknya jadi kelihatan dan sering banget disalahpahami. Mereka bukan nyembah batunya atau pohonnya secara langsung, itu beda lagi, itu animisme. Mereka menghormati benda-benda ini sebagai sarana buat terhubung dengan tu, kekuatan Sang Hyang Tunggal yang ada di dalamnya. Kalian lihat kan polanya? Watu, tugu, tosan, tulang, semuanya nunjuk ke satu sumber yang sama. Ritualnya juga spesifik banget. Kalau mau memohon kebaikan dari sifat Tuhan, mereka kasih persembahan kayak tumpeng. Nah, sebaliknya, buat menolak keburukan dari sifat hantu, mereka pakai tumbal. Jelas banget kan? Ada sebuah logika spiritual yang rapi di baliknya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang mungkin bakal bikin kalian kaget. Pengaruh Kapitayan ini ternyata nggak hilang gitu aja. Dia melebur dengan halus ke dalam budaya dan bahasa kita, dan kita sering gak sadar. Kalian pernah mikir gak, kenapa sih musola kecil di banyak tempat itu disebutnya langgar? Coba lihat ini. Tempat ibadahnya Kapitayan itu disebut sanggar. Kemiripan nama dan fungsi ini bukan kebetulan. Ini tuh jejak sejarah yang masih hidup sampai sekarang. Ini juga berlaku buat sistem pendidikan loh. Konsep pusat pendidikan agama, tempat para murid belajar dan tinggal, yang kita kenal sekarang sebagai pondok pesantren, itu konsepnya mirip banget sama model padepokan di zaman Kapitayan. Terus coba lihat kata-kata ini deh, sembahyang, puasa, bahkan pidato dan pitutur. Ini bukan sekedar kata-kata biasa, ini tuh kayak fosil bahasa yang membawa DNA spiritual dari Kapitayan. Sejarah kita itu benar-benar hidup dalam obrolan kita sehari-hari, seringkali tanpa kita tahu. Nah, ini dia poin kuncinya. Kenapa ya Islam bisa menyebar dengan cukup damai di banyak wilayah Nusantara? Salah satu jawabannya ya karena Kapitayan udah meletakkan fondasi monoteisme. Jadi, waktu ajaran Tauhid datang, konsep Tuhan yang Esa itu udah nggak asing lagi. Malah beresonansi dengan keyakinan yang udah ada. Jadi kesimpulannya apa? Leluhur kita itu bukan sekedar penganut animisme yang simpel. Mereka punya sistem teologi monoteis yang canggih, lengkap dengan filosofi, ritual, dan struktur sosialnya. Ini warisan pemikiran yang luar biasa banget, tapi sering kita lupain. Nah, ini jadi bahan renungan terakhir buat kita semua. Kalau cerita soal kepercayaan kuno aja bisa beda banget dari yang kita pelajari selama ini, coba bayangin deh, bab-bab sejarah kita yang mana lagi ya, yang mungkin menyimpan cerita yang sama sekali berbeda, yang cuma nunggu waktu buat kita gali dan pahami lagi. Nah, itu dia sedulur TV Aloha. Insya Allah, mudah-mudahan saya berharap Anda semuanya bisa memahami bahwa yang kami selenggarakan tentang Istighosah Kubro Ruwat Batin itu adalah bermaksud untuk menghilangkan energi-energi negatif yang ada di dalam tubuh batin kita, membersihkan, bahasa Jawanya itu membersihkan karma buruk dari apa saja yang telah kita berbuat selama hidup, sehingga Allah kemudian membuka pintu-pintu kemudahan bagi kita semuanya. Sekali lagi, bagi Anda yang ingin mengikuti Istighosah Kubro Ruwat Batin, silahkan Anda bisa mengikutinya dengan menghubungi nomor admin TV Aloha 0882214998123. Nah, sedulur TV Aloha, semoga bermanfaat. Saya Bahril Ulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.